Oke, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Linda Zakia, selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar PPKN SD. Perkenalkan, nama saya Heidi Vanadila, selaku moderator dari kelompok 2 yang akan membimbing presentasi pada hari ini. Kami akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pengimplementasiannya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya, Heidi Vanadila. Yang kedua ada Nabila Saidah Rahmah. Yang ketiga ada Rahel Febrianti. Yang keempat ada Siti Sohiba Nisbaini. Topik pembahasan yang pertama ada Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua ada implementasi sosial budaya. Yang ketiga ada implementasi politik, yang keempat ada implementasi ekonomi, yang kelima ada implementasi keamanan dan pertahanan. Yang pertama ada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama itu negara merupakan sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, Pancasila adalah asas tertib hukum Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Pancasila yang mewujudkan cita-cita hukum dasar negara Indonesia. Yang keempat, Pancasila mengandung norma untuk memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang kelima, Pancasila merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, bagi penyelenggara negara dan bagi pelaksana pemerintahan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila. Baik, implementasi sosial budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya harus didasari oleh sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Nah, bentuk implementasi dari bidang sosial budaya itu yang pertama diantaranya ada untuk mengambil keputusan bersama dengan melakukan mufakat. Yang kedua, meyakini adanya kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Ketiga, bersikap adil dan harmonis dalam suatu keluarga dan hidup bertetangga. Keempat, saling membantu satu sama lain atau gotong royong. 5, sikap cinta tanah air dan bela negara Indonesia. 6, melestarikan kebudayaan lokal yang ada di sekitar. 7, menghargai orang lain, baik perilaku maupun ucapan. Yang ke-8, toleransi antar umat beragama tanpa membeda-bedakan ras dan suku. 9, meningkatkan kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia agar menjadi lebih baik lagi. 10, menolak adanya tindakan kekerasan dan perlakuan tidak adil kepada sesama manusia. Next. Implementasi politik yang pada sila pertama ada 1, untuk calon anggota politik tidak menggunakan cara yang curang. 2, untuk calon dewan atau calon presiden wakil tidak membeli suara. 3, tidak melakukan korupsi yang merugikan rakyat. 4, pemerintah tidak boleh memihak atau cenderung aktif pada suatu agama atau salah satu organisasi. Kemudian implementasi pada sila kedua ada yang pertama harus memperhatikan kehidupan rakyatnya. Kedua, negara harus mengakui bersamaan hak, derajat, dan kewajiban warga negara dalam bidang politik. Ketiga, ada pemerintah harus melindungi rakyatnya dan menegakkan HAM. Next. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Siti Sohiba. Implementasi politik dari sila ketiga itu memahami perbedaan. Kedua, semua calon pemimpin dilarang saling menjatuhkan. Yang ketiga, menghindari isu sara dalam persaingan politik. Keempat, memupuk rasa cinta tanah air dan menjaga nama baik Indonesia dalam kegiatan politik internasional. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain meski berbeda visi dan misi untuk jadi pemimpin. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa nasionalisme dengan mengenalkan politik yang sehat kepada remaja. Next. Politik dari sila keempat. Dalam hal ini, Indonesia memberi kebebasan kepada rakyat untuk mengemukakan pendapatnya.
Seperti yang pertama, kerakyatan, yang berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang kedua, hikmat kebijaksanaan, yang berarti penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh itikat baik sesuai dengan hati nurani. Yang ketiga, permusyawaratan, yang berarti bahwa dalam merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat dan melalui musyawarah untuk mufakat. Dan yang terakhir itu perwakilan, berarti suatu tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan melalui Badan Perwakilan Rakyat. Next. Selanjutnya dibacakan oleh Rahel. Implementasi dalam sila kelima. Yang pertama, mendapatkan hak dan masyarakat harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Yang kedua, tidak membedakan rakyat hanya dengan melihat status ekonominya saja. Yang ketiga, selalu berusaha memperbaiki kehidupan rakyat. Bisa di next. Implementasi dalam bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, Pancasila dapat diimplementasikan dengan cara-cara yang sederhana pada kehidupan sehari-hari, seperti aktif dalam koperasi, selalu membeli dan menggunakan produk lokal atau dalam negeri, dan melakukan kerjasama ekspor dan impor. Implementasi dalam pertahanan dan keamanan. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan merupakan suatu usaha untuk dapat mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan dari kesatuan negara Republik Indonesia, dan untuk keselamatan segenap bangsa Indonesia dari berbagai ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Penerapannya dengan cara melakukan aksi bela negara. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni meliputi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.